Tapi ketika jatuh, teman itu semuanya menghilang. Nah, satu teman yang mungkin saya dulu itu juga bahasa Jawanya itu ngeplek sama dia. Itu saya mau nginep di situ 1 malam aja kalau boleh. Itu dia tuh menghindar. Itu udah saya siap-siap naik motor, udah saya pejam mata, udah kelihatan dari depan tuh kayaknya udah motor truk itu banyak. Bunuh diri nggak berhasil, kayaknya saya mau jual ginjal aja. Terus itu saya tertidur, saya ngimpi kayak keingat nomor berapa itu 6 atau 4 nomor itu memang, tapi nomornya itu dia keluar kayak darah. Itu bisa ditebus Mas, tapi tebusannya itu jago 2. Apa Mas jago? Jago itu ya kan saya punya anak istri di rumah. 2 orang? 2 orang. Merinding aku Mas. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Hasan, apa kabar Mas Hasan? Alhamdulillah baik Ya, saja. jadi Mas Hasan ini adalah narasumber pecah telur juga ya Mas dulu. Iya. Jadi Mas Hasan ini adalah seorang aslinya peternak ya Mas jenengan ini. Secara pekerjaan kan bukan peternak. Pembenihan Pembenihan ikan lele. Iya. Pembenihan ikan lele. Cuma yang unik bukan pembenihan lele biasa begitu. Jadi kalau teman-teman nyimak beberapa video nih Mas Hasan ini beberapa bulan yang lalu itu kisahnya itu ngones tok gitu. Iya. Tak lihat ya Mas dari jenengan bolak-balik ke Kalimantan 7 kali kalau nggak salah. 7 kali ya. Sering ditipu kan di sana, sering nggak dibayar, terus akhirnya juga lontang-lantung lah di sana. Akhirnya pulang pun juga tidak berhenti sampai itu. Iya. Truknya itu ditipu juga Mas. Ditipu. Iya. Hampir di penjara. Iya. Sampean sama bapak Iya. Terus pernah gembel juga. Gembel itu gelandang. Iya. Gelandangnya itu bukan hanya Mas Hasan toh, tapi sak keluarganya sama anak istri ikut. Anak istri ikut gelandang. Waduh, ngeri Masya Allah. Itulah yang kayak asik nih di program podcast kita kali ini. Namanya Mas, Guayeng Mas. Guayeng. Jadi Guayeng itu ya ngobrol gini, Guayeng santai, Guayeng begitu. Mas Hasan, gimana? Maksudnya kok jenengan kok apa ya Mas, kok sering artinya ngomong Jawa ini sobek gitu loh Mas. Kok sering mengalami itu karena apa sih Mas sama ini Mas? Nggak tahu Mas ya. Kalau dulu beberapa kali saya tanyakan ke Kiai, kalau istilahnya disokehkan ya. Kalau dari kebanyakan itu dari nama. Nama? Iya. Loh kok iso? Nggak tahu. Sebetulnya kan kalau orang tua itu ngasih nama kan tujuannya kan untuk terbaik untuk anaknya kan. Tapi nggak tahu. Kalau saya sokehkan itu katanya namanya itu membawa pengaruh. Memang apa Mas namanya? Nama saya dulu kan Fatrul Hasan. Fatrul Hasani gitu kan. Kalau Fatrul diterjemahkan ke dalam bahasa Arabnya itu katanya kosong. Arti fatrul itu kan kosong, nggak ada apa-apanya. Fatrul ya, bukan fathu ya. Fatrul ya, kosong. Iya. Nah, terus Hasan disuruh ganti nama katanya. Disuruh ganti nama. Awalnya itu udah beberapa kali sobek terus itu sudah nggak kehitung berapa kalinya. Katanya nama itu membawa pengaruh. Ya itulah. Lek ngarani wong Jawa mbiyen Mas, ora kuat nggawa jeneng. Iya, katanya gitu. Terus digantilah kalau Fatrul Hasani kan kebaikan yang kosong. Ini kan nggak ada kebaikan sama sekali. Itu pun bukan kita istilahnya nanyakan ke dukun atau apa, bukan ke ustadz, ke kiai gitu ya, yang lebih tahu lah istilahnya. Kita kan juga terus suruh ganti nama. Udah kita ganti nama, tapi nama di KTP tetap nggak bisa dirubah kalau di KTP. Kalau nama istilahnya nama kelahiran lah, neton apa gitu udah diganti. Sekarang ganti nama apa Samen? Fathul Hasan. Oh, pembuka kebaikan. Iya, pembuka kebaikan. Mulai dari situ Mas. Dulu awal kita tanyakan itu udah sobek terus itu setelah ganti nama ya nggak tahu, mungkin entah sugesti atau apa juga nggak tahu. Oke, teman-teman nanti linknya tak kasih di deskripsi kalau yang belum nonton biar tahu nih, biar ikuti. Iya. Terus Saman juga punya predikat yang luar biasa Mas. Predikatnya Raja Hutang. Iya, gitu. Betul Mas. Raja Hutang dari Kediri. Iya. Kok iso Mas? Bangga ya Mas disebut Raja Hutang? Sebetulnya nggak bangga Mas, tapi memang nggak tahu ya. Itu memang kebiasaan hutang gitu ya Mas? Iya, dari dulu kita kan biasa Mas, kalau kita mau usaha, terus sedangkan modal nggak ada, kita pun juga bukan dari keluarga yang berada kan. Mau modal usaha itu kan
kalau kita nggak ngutang kan kayaknya nggak ketemu modal, gitu ya, nggak ketemu, nggak punya modal apa gitu, nekat kita. Pertama kali saya hutang ke bank itu untuk usaha Mas, pertama kali untuk usaha. Yang puyuh itu? Ya, puyuh itu, terus ya itu basicnya nggak tahu usaha apa, sedangkan hutang itu udah cair kan. Kita mau bingung mau usaha apa, mau apa itu bingung, tapi istilah langsung kebetulan temen ada yang usaha puyuh. Oh, berarti sama hutangnya belum tahu untuk usaha apa? Belum, rencananya memang kemarin tuh usahanya untuk aksesoris HP pertamanya, tapi entah nggak tahu di tengah jalan itu ganti. Iya, kita balik arah ganti itu yang puyuh itu. Iya, soalnya saya pun backgroundnya kalau untuk nyeles itu agak apa ya, orang bilang saya males. Males. Iya, terus itu kan kepaksa juga, terus udah terlanjur cair. Terus itulah yang untuk usaha ini aja lah ikut teman-teman gitu, yang basicnya itu kita nggak tahu. Akhirnya gagal kan, itu gagal. Mulai dari situ udah kebiasaan. Masa kebiasaan itu kita kan bulanannya itu kan berjalan terus Mas. Oh iya, untuk jadi nyicil kan? Untuk nyicil kita hutang dulu. Soalnya kan hasil dari ternak itu kan nggak bisa diandalkan. Maksudnya nggak ada kemasukan sama sekali, atau mungkin ya gagalnya itu kita hutang. Hutang lagi yang kedua. Ya, hutang untuk menutupi ini. Harapannya nanti yang panennya untuk bulan depan ini untuk nutup utang ini ternyata nggak bisa panen. Panennya itu cuman sedikit. Bisa untuk mengcover pakan aja. Oke. Untuk kebutuhan apa itu kita nggak ada kan. Nah itu kita hutang lagi, walaupun kecil, mungkin mengcover sebagian, tapi sebagiannya itu kita ngutang. Hutang lagi. Hutang lagi. Finally punya berapa utangan? Berapa titik atau piye? Awal dulu kita cairnya itu 40 Mas. Awal yang hutang pertama? Ya 40. Kan 40 itu kita kan 8 bulan itu kan lancar. Masa lancar itu cukup untuk ngangsur aja. Cukup ngangsur itu aja kan. Setelah 8 bulan itu kita udah rasa kayak nggak mampu, salesnya bank itu nawarin kita top up lagi. Soalnya kan 8 bulan kita lancar, walaupun lancarnya itu dalam tanda kutip ya itulah yang mungkin yang utang kecil-kecil apa gitu ya, yang orang lain nggak tahu. Terpaksa lah kita top up. Rencana top up itu kan untuk nambah modal usaha. Jadi cair 60 kalau nggak salah. Jadi nggak akeh-akeh banget ya Mas? Iya 60. Nggak di bawah 100 lah ya? Ya dari 60 itu nambah terus itu yang mulai nambah itu dari kita hutang teman, hutang saudara, hutang mungkin adalah bank retail, bank mingguan itu ada. Terus ya itulah banyak itu, terus sampai mentoknya kita sampai nggak bisa ngapa-ngapain, sampai yang ceritanya kita sampai gembel kemana-mana itu sampai fix sekitar 120-an. 160-an. Totalnya 160. Iya, tapi total. berapa titiknya banyak? Banyak, udah nggak bisa dihitung Mas. Wake sampai akhirnya dijuluki raja hutang itu. Iya, itu sampai kayaknya kalau dibukukan satu lembar buku itu kayaknya nggak cukup untuk dari di banknya orang, ya tetangga, saudara, mungkin orang yang kita baru kenal saja kita berani. Orang baru kenal berani? Iya. Karena mungkin kita punya muka yang kayaknya melas gitu ya. Jadi orang tuh iba melas sama kita. Jadi kenal gitu Mas, utang duitnya Mas. Itu kenalnya itu kan kita ya agak lama, kita udah kenal baik. Misalnya saya kenal sama Mas seminggu 2 minggu kan nggak mungkin saya langsung hutang. Nggak mungkin langsung hutang kan, kita udah kenal lama, terus kita juga cerita sharing itu kok kayak nyambung. Nah, akhirnya kita berani utang. Akhirnya keterusan. Terus ya nasib baiknya itu banyak yang percaya sama saya. Maksudnya percaya itu ya dengan sukarela, dengan ikhlasnya ngasih hutang ke saya. Itu ya mikirnya saya pasti bisa membalikin utang, tapi cuma kan kita nggak tahu ya Mas ya, rencana Tuhan itu gimana. Berjalan selang lama itu ternyata yang saya rencanakan, yang saya itu gagal semua. Mas itu bener-bener gembel ya Mas zamannya? Iya, dulu saya bener-bener gembel. Nggak punya rumah? Belum kan, kita dulu kan waktu awal pernikahan Mas. Tahun 2011, anak saya lahir 2012 itu udah anak saya umur 1,5 tahun atau nggak salah itu kita udah mulai bangkrut. Udah habis semua lah. Mas ya? Iya. Terus kita belajar, kita keluar dari rumah lah awalnya dulu, ngontrak gitu, awal-awalnya gitu.
Terus tapi lama-lama kan kita juga nggak terus akhirnya saya memutuskan untuk ke Kalimantan itu, Mas. Kalimantan bolak-balik ya. Pertamanya saya di Kalimantan Barat dulu. Di Ketapang. Di ladang sawit. Itu sama istri? Sendiri dulu saya. Istri di rumah? Istri di rumah. Soalnya anak saya masih kecil. Di rumah siapa, Mas? Di rumah mertua. Mertua. Iya, di rumahnya Nyonya sendirilah, saya di rumah bapaknya. Nah, kita kan belum punya rumah dulu, di awal pernikahan belum punya rumah. Nah, terus ke Kalimantan di daerah Ketapang, sebulan di sana saya sakit. Sebulan di sana saya sakit, terus saya pulang, terus di rumah udah sehat, kan apa di banknya itu berjalan terus kita kan nyicil ya, Mas ya? Iya, masih nyicil, sedangkan penghasilan nggak ada. Terus saya memutuskan untuk balik lagi ke Kalimantan Timur kalau nggak salah, ya ke Samarinda. Habis itu bolak-balik Kalimantan mungkin 7 kali kayaknya. Ya. Itu pun sampai saya agak kayak trauma gitu ya, kayak trauma waktu lihat Bis Harapan Jaya itu. Saya bolak-balik pasti naik kan Bis Harapan Jaya. Itu. Nah, sebetulnya ketika naik Harapan Jaya itu saya pun juga berharap harapan saya juga berjaya seperti Harapan Jaya, tapi ternyata enggak. Seperti Harapan Jaya gitu ya. Iya, tapi enggak. Tapi harapan tidak ada. Iya, harapan tidak ada. Jadi saksi bisunya itu Harapan Jaya. Iya, Harapan Jaya. PO Harapan Jaya. PO Harapan Jaya itu kalau sampai saya lihat sekarang lewat itu masih terasa saya. Oh, teratap gitu. Iya, teratap itu saksi bisu yang bolak-balik saya ke Kalimantan paling lama itu. Kalau 7 kali kan berarti kan 14 kali saya naik. Saya udah memutuskan nggak ke Kalimantan lagi. Akhirnya itu kita keluar dari rumah. Kenapa? Maksudnya kok kenapa keluar dari rumah? Soalnya orang yang nagih hutang kan banyak, Mas. Semakin brutal begitu. Iya, semakin brutal. Terus yang di bank itu pun juga udah kayaknya udah berani gedor meja. Sedangkan saya kan nggak di rumah. Kan yang di rumah kan ibu saya. Karena atas alamatnya kan di tempat mertua ibu itu saya. ya? Ibu saya yang ibu asli? Iya, ibu asli. Oh, berarti bukan di tempat mertuamu? Bukan, yang penjaminnya kan orang tua saya. Penjaminnya dulu orang tua saya. Soalnya kalau dilihat dari background usaha apa gitu kan saya belum masuk ACC di bank. Tapi kalau background dari orang tua masuk. Oh, jadi atas nama ibumu? Atas nama saya, tapi penjamin orang tua. Oh, gitu ya mainnya? Iya, bisa ya? mainnya gitu bisa. Tapi nggak tahu lah, memang beberapa bank swasta kan banyak, Mas, yang bisa mengusahakan ACC walaupun nggak cocok, iya. Saja nggak proper utang iya, gitu ya. Gitu. Tapi mungkin dia juga ada target yang harus dia penuhi, jadi ya oke masuk gitu ya. Itu masuk gitu, akhirnya itu cair itu. Kita keluar dari rumah, harapannya kita ngontrak lah, istilahnya kita menghindar sejenak, tapi bukan berarti menghindar kita menghilang atau nggak mau nyaru utang, nggak. Memang belum ada untuk nyaru utang itu belum ada. Akhirnya ini kita sepakat sama istri, kita keluar dari rumah. Terus saya kebetulan ngontrak di Sambi dulu, Terus akhirnya kan lama-lama gitu, Mas, kita juga penghasilan kan orang di bawah itu kan minus terus kan. Untuk makan aja itu kayaknya udah ngoyonya udah minta ampun. Itu nggak kerja? Saya pas ketika ngontrak itu saya ngelamar kerja di dealer Suzuki. Nah itu di situ, tapi kan kita sales baru, kita kan cuman ngandalin uang untuk BBM itu. Untuk makan setiap hari itu cair 17.000. Jadi jatah uang BBM iya, makan gitu. Buat makan. Soalnya kan nggak ada. Terus nanti uang bulanan saya gaji 350 kayaknya basicnya. Gaji pokoknya. Tanpa penjualan itu ya. Tanpa penjualan. Itu cuman itu aja. Tapi kalau 1 bulan minus nggak ada penjualan, uang bensinnya itu nggak cair. Maksudnya nggak cair itu. Yang 17.000 tadi nggak cair. 17 nggak cair. Jadi kita kalau minus, maksudnya itu setiap hari kan pasti cair. Tapi kalau nggak ada penjualan, yang gaji kita dipotong untuk nutup itu. Memang nggak tahu ya, itu mungkin prosedur dari dealernya mungkin seperti itu. Terus akhirnya kan ya itu saya ke rumah saudara pokoknya gimana caranya setiap bulan ini ada pengeluaran ada penjualan saya. Walaupun mungkin ya itulah, pokoknya saya berusaha biar ada penjualan. Nah, akhirnya itu 1 bulan pertama itu satu unit. Nah, itu targetnya di dealer itu 1 bulan itu 3 unit. Baru cair gaji pokok sama insentif. Gaji pokoknya berapa? 350.000.
Intensif ya? Intensifnya 17.000 kali 30. Oh yang itu tadi? Iya. Kalau itu cair, kalau 3 cair ya? Iya, kalau 3 kalau satu enggak? Kalau 1 itu kadang bisa cair, kadang bisa enggak. Wow, tergantung kita dapatnya itu dari mana. Kalau kan kadang temen kan ada lebih, kita dikasih temen. Oh ini kamu. Wow, ono ya Mas ya. Sedekah gitu. teman. Iya. Itu kan temen tuh kalau temen baik kan dia udah target. Saya dapat 5 unit, terus dia dapat lagi 2 unit, mungkin saya belum dapat sama sekali. Itu 1 dikasih saya. Terus 2 bulan, 3 bulan itu saya bisa cair setiap bulannya itu 5, 7 unit, kadang lebih dari itu. Nah, akhirnya kita kan bisa cair gaji, bisa cair apa gitu, untungnya kita kan banyak, gajinya kita dapat banyak. Terus saya tamak Mas, saya tamaknya dulu motor saya kan Honda, sedangkan saya kerja di Suzuki. Wow, nah, motornya harus Suzuki, makanya saya ambil kredit lagi, sedangkan Honda tadi pun juga kredit saya. Itu saya nambah lagi utang itu mulai dari situ lagi. Jadi kayak apa ya, kayak padahal emang sama tuh berutang loh. Iya, itu masih banyak utang saya. Wih, itu makanya biasa, iya, makanya itu dari teman-teman itu saya digojloki terus. Kamu ini salah Suzuki kok motornya Honda gitu. Iya. Makanya saya juga ya itulah termakan ya. Ya termakan itu. Terus kebetulan yang leasingnya itu saya kenal baik juga. Akhirnya kan ACC cair. Tapi memang kelihatan kita kan, walaupun sebetulnya kelihatan di luarnya itu kita kayak punya motor 2, kerja di kantor apa gitu, tapi kita dalamnya sebetulnya rapuh Mas, nggak ada apa-apanya. Kosong, nggak ada apa-apanya. Kita mau makan aja kadang bingung, mau nyicil utang juga bingung. Makanya itu akhirnya saya keluar dari dealer itu. Oh, akhirnya keluar? Lah kok keluar Mas? Kan udah dapat target lumayan. Keluarnya dulu saya kenal itu yang kita waktu di YouTube itu saya kenal Gus itu. Iya. Cari jalan singkat ceritanya. Cari jalan singkat saya Mas. Capek saya Mas, udah capek, udah setahun mondar-mandir kerja di sana sini. Setahun ya, dealer setahun. Dealer 8 bulan kayak Mas, 8 bulan kalau nggak salah. Kok nggak ujung-ujung beres kan ya Mas? Iya, nggak ujung beres tapi tetap nambah hutang. Bahkan 2 motor itu saya gadekan sama 2 itu saya gadekan semua. Untuk nyicil. Akhirnya nggak punya motor, kita kan malu, kita kerja di dealer nggak punya motor, terus sedangkan motor 2 itu cicilan semua, akhirnya kita keluar, saya resign, terus itu berharap kita kan mau lunasi hutang itu secara instan gitulah. Dengan cara singkat. Iya, dengan kita jalan pintas, terus kita ikut di situ, berharapnya kita kan cari solusi ini yang tercepat lah istilahnya, biar lunas semua lah gitu. Memang di situ banyak juga lah orang yang nggak tahu Mas, cocok lah istilahnya di situ. Bisa lunas. Tapi nomor itu. Sebutnya alamat ya, kok ngomong bodorono Mas. Iya, enggak, itu nggak boleh kan? Nggak boleh. Dengarkan ini dulu. Iya, itu kalau kita ikuti alurnya di situ, itu memang orang pasti kagum Mas sama Gusnya itu. Yang bikin kagum apa Mas? Dia bisa kayak Mas ya, itu banyak yang istilahnya kita kalau orang yang lagi susah terus dia bisa ngeluarin uang apa gitu, nyulap itu bisa, terus dia bisa tahu apa kebutuhan kita. Maksudnya kita kan nyari dari situ kan, baru datang. Terus dengan kita belum ngomong apa aja dia udah tahu tujuan kita, apa mungkin tadi kita baru dari mana, itu orang kan pasti. Berarti sakti ya Mas ya? Iya, kok tahu kok akhirnya dia nebak itu semuanya hampir 90% itu betul semua. Nah, makanya pas ketika itu dia ngomong apa aja itu kita kan kayaknya iya bener ya, kok iya, akhirnya kita percaya. Kita harusnya di situ. Itu pun saya ninggalin anak istri di kontrakan. Anak istri di kontrakan, iya, sama ke situ? Saya di situ, terus kadang orang nagih itu kan tahu di kontrakan itu. Jadi anak istri saya itu yang ditagih. Nah saya kan di Padepokan situ, nggak ada orang yang tahu. Nggak pulang-pulang berarti di situ? Saya pulang cuma malam. Oh, tengah malam, ya nanti habis subuh itu saya kembali ke situ. Apa yang saya lakukan kok lama sekali di situ? Ya itu menghindari dulu Mas. Oh memang untuk menghindar ya? Untuk menghindar. Bukan untuk nyapo. Ya berharapnya kita kan di situ kita ada amalan apa gitu kan, berharapnya kita cepat dapat solusi nyari utang secara instan gitu Mas, biar cepat beres semuanya lah, biar nanti anak istri juga nggak ikut turun tangan sama saya. Tapi ternyata ujung-ujungnya juga nggak ada apa-apanya. Terus maksudnya ujung-ujung nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apanya, maksudnya cuman apa ya, kita
cuman ritual apa gitu dapat nomor, tapi sekali saya nombok itu nggak ada apa-apanya, nggak dapat. Oh, jadi malah beli nomor di situ. Iya, beli nomor. Jadi beli nomor judi itu. Iya. Tapi kita nomboknya kan di tempat lain. Di situ cuman khusus ritual itu cari nomor. Oh, biar dapat bayangan nomor berapa. Iya, itu. Terus tapi sebetulnya itu bukan cara yang utama di situ. Memang di situ juga kayak si padepokan, kayak pondok gitu juga ada amaliyah yang kayak wiritan itu ada juga. Tapi yang sebagian besar kan kadang orang kalau disuruh wiritan atau apa itu kan males kan ya. Jadi cenderung ke amalannya itu dibuat itu. Cari nomor. Iya, Gusnya pun juga istilahnya juga kayak mendukung gitu. Nggak apa-apa, gitu iya. Itu darurat ini, gitu. Iya, darurat lah ini untuk cari nomor biar nanti dapat, uangnya jangan dimakan. Pure untuk nyarutang, itu aja. Motivasinya itu aja untuk nyarutang. Tapi ternyata enggak. Terus saya lama dulu di situ, Mas, lama. Akhirnya di situ ya, berapa bulan? Mungkin kalau dihitung lamanya sekitar 1 tahunan kalau nggak salah, kalau nggak 1 tahun apa 7 ya, bulan. Mas, ya? Iya. Itu prosesnya terus, Mas. Saya tiap setelah subuh itu saya ke situ. Nanti pulangnya tengah malam. Terus setiap hari sampai setiap setahun? Hari ya. Setiap hari kayak gitu, Mas. Mas, kayak gitu bayar nggak sama Gus ya? Atau? Enggak. Tapi saya kerja di situ, Mas. Oh, kerja? Iya, kerja. Nanti uangnya itu kadang dapat berapa gitu ya itu nombok nomor. Apa dulu saya juga nggak begitu paham, Mas, tapi itu ada satu teman itu yang di situ katanya itu narik harta karun gitu katanya ya kan. Oh. Nah, narik harta karun gitulah, nanti dapat apa gitu, apa kayak emas apa atau mungkin merah delima atau apa gitu, nanti bisa dijual atau dicairkan atau apa gitu. Itu banyak di situ kayak barang benda-benda seperti itu banyak, Mas. Dapat berlian apa nanti dijual, narik emas harta karun di mana gitu, itu udah saya lakukan di situ juga. Ketarik juga? Enggak. Makanya itu saya juga heran, kenapa dari sebagian teman yang di situ dari padepokan itu ada yang berhasil udah. Ada yang berhasil tadi? Ada yang berhasil. Ketarik apa kono? Tapi saya juga nggak tahu, Mas, ya itu mungkin triknya dari situ atau mungkin sih beneran istilahnya konsumen yang berobat ke situ terus akhirnya dapat obat, itu saya juga nggak tahu. Oh, belum tahu kebenarannya juga. Belum tahu ya? kebenarannya itu. Ada yang dapat memang. Itu terus sebagian sisa untuk nyarutang itu pure disedekahkan ke masjid atau kemana gitu. Pokoknya dia nggak makan sama sekali. Oke. Dari uang iya, itu dari ya? hasil itu. Emang nggak boleh, emang nggak, tangannya itu nggak boleh dimakan. Seperti itu katanya. Terus akhirnya selang di situ udah lama. Terus istri saya kan kayaknya udah nggak tahan ya, ditinggal terus kayak nggak punya suami istilahnya. Iya kan, dari pagi sampai malam, Mas. Iya, sampai malam ditagih utang. Iya, terus akhirnya istri saya kayaknya udah capek, udah kayak itulah kemarin yang saya bilang kayak nggak punya suami istilahnya. Oke. Akhirnya istri saya udah kayak capek itu, terus bilang sama saya, mungkin kamu pilih duniamu apa pilih saya gitu. Maksudnya duniamu itu ya, rutinitasmu itu. Iya, rutinitas yang akhirnya saya juga mikir, terus saya memilih istri saya. Iya. Akhirnya saya keluar. Istri penegasan, apa pilih duniamu apa pilih aku gitu ya? Iya gitu. Terus akhirnya saya keluar dari situ. Belum kelar itu saya terakhir itu udah kayaknya saya ibaratnya kalau keluar modal kalau istilahnya usaha itu modal keluar uang paling banyak pas itu. Apa itu? Itu kan kalau dari itu ilmu dari orang Jember, Mas. Ilmu dari orang Jember? Iya, ilmu dari orang Jember itu kayak nyadran gitu ya. Kayak nyadran itu di tempat satu nampan. Nah itu ada sajen, lengkap itu sajen. Pokoknya banyak, ada kopinya, ada rokoknya, ada uangnya, ada kayak tumpeng gitu. Oh, semakin jauh dari keimanan ini. Iya itu. Tapi kan saya udah nggak mikir itu, yang penting nyarutang saya. Iya. Saya takut gelap mata ya, Mas? Iya, udah gelap mata. Saya takut sepatu gilap daripada hantu saya. Iya, saya takut sepatu gilap. Sepatu gilap debt collector maksudnya? Iya, debt collector. Sama itu saya lebih takut itu daripada hantu saya. Oh iya. Itu saya udah gelap mata. Akhirnya cara terakhir yang paling ampuh itu saya pakai. Itu sajen udah lengkap. Nah, akhirnya itu dapat, Mas. Dapat nomor itu. Anehnya itu juga kopi sama rokok itu habis semua.
Habis semua, iya habis semua itu. Entah siapa yang makan tapi. Nggak tahu. Kita kan tempatnya kan gelap, nggak tahu. Nah, terus itu saya tertidur, saya ngimpi kayak keingat nomor berapa itu 6 nomor kemarin. Dapat 6 nomor begitu. 6 atau 4 nomor itu memang, tapi nomornya itu dia keluar kayak darah menetes gitu. Terus saya pun juga penasaran kan, saya sokehkan ke orang yang lebih tahu. Ke orang Jember tadi bukan? Bukan. Beda lagi. Beda lagi. Itu kalau orang Jember itu kan cuma dia juga ikut ritual itu, dia bukan orang pintar, cuma dia punya ilmunya itu. Dia sering dapat. Sering dapat. Tapi saya belum pernah, sama sekali belum pernah dapat. Tapi ketika saya bilang ke teman saya dapat nomor ini, saya nitip gitu ya. Mungkin saya sekali kan dapat duit kan cuma bisa nombok 1 kali. Besoknya sudah nggak bisa saya, soalnya nggak ada pendapatan, cuma gaji pas-pasan. Saya nombok itu 1 kali nggak dapat, tapi besoknya ditembak sama teman saya itu dapat. Yang keluar darah tadi? Iya, bukan. Yang itu yang lama-lama, yang lain. Yang itu, sebelumnya maksudnya? Ya, yang sebelumnya. Kalau yang keluar darah itu terakhir itu Mas, itu terakhir. Terus saya tanyakan ke orang yang lebih tahu, saya sokehkan lah istilahnya. Itu bisa ditebus Mas, tapi tebusannya itu jago 2. Saya pun nggak paham jago 2 itu apa. Kan jago 2 itu mikirnya lah jago biasa. Saya beli jago, disembelih mungkin disajikan atau apa gitu, udah dapat itu. Tapi bukan ternyata. Apa Mas jago? Jago itu ya, kan saya punya anak istri di rumah. 2 orang? 2 orang. Merinding aku Mas. Itu benar, itu saya rasakan Mas. Itu saya mengalami, bukan saya cerita. Mungkin kadang orang melihat itu cerita ini fiktif, bohongan. Itu mungkin orang yang nggak mengalami kisah seperti saya. Saya mengalami sendiri itu Mas. Itu benar-benar nyata, itu nomor itu nyata, betul-betul saya melihat. Dari darah gitu. Iya, ternyata tapi nomornya itu keluar itu. darah. Terus akhirnya itu, kalau kamu berani, ya jago ini kamu korbankan. Terus saya mikir, jago ini apa? Ternyata itu. Terus akhirnya mulai dari itu saya sama sekali udah berhenti. Saya nggak mungkin ngorbankan anak istri saya atau keluarga saya, nggak mungkin. Makanya itu saya keluar, akhirnya murni saya kerja. Itu saya udah bertekad, walaupun saya gembel pun saya nggak apa-apa. Tapi gembel tenan akhirnya? Iya itu, akhirnya saya gembel sama anak istri itu, ngontrak ke sana sini. Kan tadi kan ngontrak Mas, masa kok tiba-tiba malah gembel Mas? Kan dia nggak tahu Mas ya, kalau kita posisi dalam keadaan di bawah itu di kontrakan itu saya juga difitnah. Akhirnya dia keluar, difitnya seperti ini. Kan saya ngontrak itu setahun, udah saya bayar lunas. Itu pun lunasnya itu pun saya jual kalungnya istri saya. Oke. Nggak ada penghasilan, itu saya jual kalung istri saya. Kita bayar kontrak itu lunas. 1 tahun kan Mas ya, 1 tahun 2,5 kalau nggak salah kemarin. Kita ngontrak di situ 6 bulan. Yang punya rumah ini nggak tahu ya, jahil sama kita. Kita kan nggak pernah buang pempes di kamar mandinya situ. Kamar mandi kan jadi satu sama yang punya rumah. Walaupun kontraknya itu beda. Tapi kamar mandinya ada di belakang, jadi satu sama yang punya rumah. Jadi siji lah. Iya. Kita dituduh buang pempes di kamar mandi. Kita BAB nggak nyiram. Pokoknya banyak lah. Terus saya dikontrakin itu saya kadang kalau sempet saya jualan roti juga Mas, roti bakar. Tapi saya kerja sama Pak Le. Nah, akhirnya lama-lama itu kan saya juga risih. Cucunya yang punya kontrakan ini dia beli rombong roti bakar juga. Oh. Nah, saya tanya loh, kok mau jualan di mana gitu katanya. Belum tahu, ini masih belajar katanya gitu. Padahal sama jualannya di tempat itu. Iya, tempat situ. Terus di kontrakanmu itu. Iya, di kontrakan situ di depan. Terus selang beberapa hari saya kan nggak jualan. Saya muntang-manting ke sana cari kontrakan baru. Iya, belum, itu masih saya ke Padepokan itu apa gitu saya. Belum keluar ini ya? Iya, belum, masih di Padepokan itu. Itu apa? Saya mundar-mandir cari biar dapat yang lebih, wangsitnya yang lebih. Nah, ternyata cucunya itu buka roti bakar di sebelah saya juga. Kompetitor. Iya, habis itu kan saya juga wah ini sengaja ini orangnya. Akhirnya saya tanya, terus saya sama istri itu kan udah bincang-bincang itu, kok kayaknya kita udah nggak aman di sini gitu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari kontrakan. Rencana saya mau cari kontrakan baru. Terus saya bincang-bincang sama yang punya kontrakan. Kan saya masih kontrak kan masih 6 bulan kan, masih setengah tahun. Masih ada. Nah, sisanya itu rencana saya mau minta
ternyata nggak dibolehin. Untuk kamu udah kalau mau keluar ya udah keluar aja. Udah nggak kalau uangnya itu udah habis, udah nggak bisa diambil. Tapi memang saya udah nggak tahan di situ. Memang dibuatnya tuh memang betul-betul saya nggak tahan sama istri di situ. Akhirnya saya keluar. Nah, akhirnya kita numpang di rumah saudara. Nah, numpang di rumah saudara itu 1 bulan. Saya kerja. Numpang 1 bulan ya rada aneh ya Mas? Iya, itu akhirnya kan lama-lama saya juga nggak risih. Betulnya saudara itu mau berapa bulan pun nggak apa-apa, tapi kitanya nggak enak. Masa numpang 1 bulan lebih kan nggak enak. Kita numpang makan di situ, apa-apa di situ. Terus akhirnya kita cari kontrakan yang lain aja lah gitu. Tapi saya di situ juga kerja ke sawah. Apa adanya, saya sembarang kalir. Sembarang, pokoknya yang penting saya kerja. Walaupun cukup untuk makan, yang penting saya kerja. Itu terakhir setelah saya dapat nomor yang keluar darah itu sudah terakhir. Saya udah nggak di Padepokan, saya udah nggak cari nomor, saya udah pokoknya berhenti total cari jalan pintas. Akhirnya saya itu keluar dari rumah, saya cari kontrakan yang lain, numpang di rumah saudara. Sampai di rumah saudara itu mungkin berapa tempat saya lupa. Oh, pindah-pindah ke saudara-saudara begitu. Iya. Soalnya kan kita nggak tahu, kita belum ada pengalaman ngontrak yang di luar daerah. Kebetulan yang di Sambi itu kan masih dekat sama rumah tempat kita. Ya. Ini agak jauh. Ini agak jauh. Terus kita kan kalau istilahnya di tempat orang di luar daerah itu kita juga masih kayak bingung gitu. Tapi berhubung kitanya udah kepaksa nggak ada tempat, ya itu di rumah saudara itu kayaknya kita udah malu, udah bolak-balik ke sana sini saudara itu kayaknya udah habis. Saya mikir di mana lagi itu saya udah bingung. Iya itu. Terus akhirnya ada satu momen yang bikin saya masih ingat. Rencana saya mau nginep di rumah temen sebetulnya, bukan apa itu teman-teman baik Mas. Kalau kita mungkin dulu masih belum posisi di bawah atau mungkin kita belum bangkrut itu teman itu banyak, teman saudara itu banyak lah yang kawan rapat itu banyak. Tapi ketika jatuh teman itu semuanya menghilang. Nah, satu teman yang mungkin saya dulu itu juga bahasa Jawanya itu ngeplek sama dia, kawan rapat lah istilahnya. Sahabat. Itu saya mau nginep di situ 1 malam aja kalau boleh. Itu dia tuh menghindar. Saya kan pas ketika WA itu SMS dulu, saya sudah di depan rumah dia. Nah, kepeksa kan anak saya di situ mau pipis, bapaknya ada, saya ketuk pintunya, bapaknya ada. Terus numpang pipis aja lah, anak saya udah kebelet lah istilahnya. Istri saya ke belakang, ke kamar mandinya teman saya itu, ternyata teman saya itu di belakang, dia HP-an di belakang, menghindar sama saya. Nah itu, udahlah, saya berhenti, saya juga malu, mungkin saya juga introspeksi diri harusnya, mungkin ngerepotin saudara, ngerepotin temen itu. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari daerah saya, agak jauh lah istilahnya. Berarti itu masih di daerah sampean? Iya. Terus akhirnya itu di daerah Blitar dulu saya kerja. Sebetulnya masih di tempat saudara, tapi saya cari kontrakan atau kos-kosan yang dekat rumah saudara. Itu, tapi saya nggak di rumah saudara, tapi cari kos-kosan itu. Nah, itu saya siangnya kerja. Tapi dapat kos-kosan? Dapat kos-kosan. Tapi kos-kosannya kan di situ ada satu sekolahan gitu Mas. Tempat kos-kosan banyak anak sekolah. Terus kebetulan di sebelahnya situ ada bahasanya tempat prostitusi ya. Nah, dekat itu kan kos-kosan banyak itu kan. Nah, saya di situ untuk prostitusi itu kan. Iya mungkin. Saya juga nggak tahu ya kan. Saya tanya kos-kosan itu ya adanya ya itu. Akhirnya kan istri saya kan juga nggak nyaman kan di situ. Kalau malam itu banyak orang mabuk, orang kelahi gitu di depan kos-kosan. Kan ya gitulah kos-kosannya orang gitu. Akhirnya saya pindah lagi terakhir di rumah saudara itu saya ikut kerja di situ. Ke saudara lagi akhirnya? Iya, ke saudara lagi. Kerja di situ? Kerja di situ ikut nyablon saya. Kebetulan saya punya basic nyablon. Nah, dulu pernah nyablon ya? Dulu pernah nyablon, sebelum saya menikah itu punya basic nyablon saya. Saya nyablon di situ. Sudah malu di situ, udah lama. Akhirnya kita keluar lagi. Kita cari kontrakan lagi yang mungkin agak jauh. Itu terakhir saya di Desa Ndeyang itu.
Nah, di situ saya paling lama. Setelah itu kan kita kayak itu Mas, kita udah malu lah di rumah saudara, di rumah itu kita malu. Akhirnya setiap kita nggak ada kerjaan kan, setiap pagi itu kita ke makam Bung Karno di situ. Ngapain itu Mas? Menghindari dari tagihan utang. Kan kalau di rumah saudara itu kan kebanyakan orang kan tahu. Hasan di sana. Akhirnya dikejar juga? Iya, pasti dikejar juga. Makanya kita risih sama yang punya rumah juga, risih. Terus ke makam Bung Karno. Nanti pulang malam itu kita kadang pulang ke rumah. Ke rumah siapa? Ke rumah mertua. Nanti. Jadi memang nggak ngerti kemana lagi. Kadang-kadang siang di sini, malam di mana. Iya, ya? udah nggak ada tujuan. Yang penting kita menghindari dari tagihan utang. Oke. Itu kita setiap hari, soalnya kita kan mau di rumah saudara itu kayaknya udah nggak ada tempat. Kita udah malu, akhirnya kita ke makam Bung Karno. Terus kadang kita juga masuk di sana ada musola, kita sholat di situ. Kadang tiduran di musola sama anak istri yang di sebelahnya itu. Bukan, kalau di musola kan nggak boleh untuk tidur. Sebelah kita sambil ngedem pikir lah istilahnya. Iya, solusinya gimana apa gitu. Yang penting kita nggak cari jalan pintas. Kita murni, kita kerja gitu. Aku ingat kata-katamu Mas. Jadi gini. Yeah. Hal yang paling membahagiakan adalah bisa melihat anak istri tidur ya? Iya, itu. Kalau nggak salah waktu. Iya, karena dulu kita kan hampir tiap malam tuh nggak pernah merasakan tidur yang kebanyakan orang rasakan. Bisa tidur di sofa enak, mungkin di kasur yang empuk apa. Iya, tuh sama sekali nggak pernah pas ketika kita gembel itu. Kadang di musola, kadang di tempat siapa gitu yang asalkan istri saya sama anak itu bisa berbaring gitu aja. Kan kalau orang biasanya itu kan ngenes kan. itu sempet yang istilahnya posisi yang paling terendah itu saya itu Mas. Anak istri kok kuat ya Mas ya? Iya. Itu yang bikin saya jadi semangat sampai sekarang itu ya itu. Oke. Iya, itu yang bikin nggak saya. Nggak protes tapi ya ngono, istri Mas. Iya pasti protes Mas, protes. Tapi saya kan sebagai kepala rumah tangga saya tetap meyakinkan dia. Kita nggak akan terus kayak gini kok. Kita nggak selamanya kayak gini kok, saya bilang gitu. Sama ada harapan kayak gitu ya? Iya, ada. Sebetulnya ada harapan saya. Cuma kan ketika kita mau ke harapan yang mau kita tuju itu pasti ada halangan. Tapi saya tetap terus. Saya nggak mau istilahnya ketika waktu susah ini kita sama-sama. Nanti ketika saya udah berhasil atau apa kita harus tetap sama-sama. Saya bilang ke saya gitu. Tapi ya cobaan itu udah bukan 1, 2 kali, 3 kali, 10 kali datang. Kayaknya udah nggak bisa dihitung. Gitu. Saya kayak pernah cerita juga, sempat kehilangan harapan, sempat mau bunuh diri. Iya, pernah. Itu kapan itu? Pernah, itu pas ketika istri sama anak saya itu di rumah saudara. Saya kan mau cari kerjaan. Itu kayak kerjaan nggak dapat Mas, nggak dapat. Itu kan saya pakai motor mertua itu dulu. Terus saya berharapnya saya keluar, saya cari kerja. Itu sampai berhari-hari, berminggu-minggu itu nggak dapat. Sedangkan kita kan banyak tekanan. Akhirnya kayak kita udah harapan itu kayaknya udah nggak ada kayaknya. Terus saya berpikir, terus apa ya, protes sama yang di atas. Sama Tuhan, sama iya, Allah protes? Iya, protes istilahnya ya nyun sewu, maksudnya saya juga mungkin kalau dibilang dari kayak teman-teman saya yang mungkin ibadahnya kurang, banyak maksiatnya atau mungkin ibadahnya kurang lah, tapi hidupnya itu enak. Teman-teman. Iya, teman-teman itu akan ada kita ada kan. yang mungkin lebih nakal lagi, iya, lebih nakal lagi. Kok enak begitu. Hidupnya kok enak. Sedangkan saya bukan saya istilahnya ibadah saya jadikan taruhan untuk dunia saya, bukan maksudnya. Tapi ketika ada teman saya yang lebih nggak pernah ibadah tapi hidupnya enak. Sedangkan saya sholat setiap hari tapi kok tetap kayak gini, bahkan lebih buruk istilahnya. Ya mungkin itu dari pikiran saya yang udah gelap mata, terus kayaknya harapannya sudah nggak ada. Terus saya memutuskan untuk kayaknya udah saya pasrah lah, kayak depresi lah kalau bahasanya orang itu. Saya udah nggak kuat, terus saya mikir apa jalan satu-satunya untuk bunuh diri aja saya, untuk menyelesaikan masalah yang serumit ini. Akhirnya itu saya kayaknya udah tekad bulat saya mau bunuh diri. Oke. Di jalan itu kayaknya saya udah siap. Terus saya bilang kalau mungkin
dengan bunuh diri ini saya berhenti dari masalah yang membelit saya ini, mungkin jalan satunya ini saya bunuh diri ini. Jalan keluarnya. Iya, jalan keluarnya ini saya bunuh diri ini. Itu udah saya siap-siap naik motor, itu saya pejam mata udah kelihatan dari depan tuh kayaknya udah motor truk itu banyak. Saya pejamkan mata, Mas. Naik motor pejam mata. Iya. Tapi padahal rame. Kalau yang saya lihat pas ketika saya mau pejam mata itu rame. Tapi ketika saya pejam mata itu udah agak lama, ya mungkin berapa menit gitu ya, berapa detik gitu. Tapi kan kalau berapa detik kalau sudah motor kan udah jauh kan. Nabrak, entah minggir, entah nengah gitu. Iya, itu terus saya kok belum nabrak. Saya buka mata itu sepi, nggak ada apa-apa. Anehnya gitu. Awalnya rame jadi sepi. Iya, jadi sepi itu saya juga kadang aneh, Pak. Terus kan nggak jadi bunuh diri kan. Tadi berubah niat. Iya, berubah niat. Kok jadi lama saya juga takut kayaknya bunuh diri itu. Terus saya juga sempat juga waktu itu kayaknya bunuh diri nggak berhasil, kayaknya saya mau jual ginjal aja. Oh, ini di sesi yang lain. Iya, saya mau jual ginjal aja lah. Untuk sebagai jalan keluar juga. Iya, sebagai jalan keluar. Saya udah tanya, itu kebetulan mantrinya itu masih saudara. Saya tanya di situ, katanya ya bisa, tapi harus persetujuan dari keluarga. Kan tapi saya kan nggak mungkin izin sama istri. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Saudara saya bilang, itu sebetulnya bukan solusi, itu membahayakan diri sendiri sebetulnya. Kita kan menjual pemberian dari Tuhan juga. Tapi sudah datang ke dokter ya, Mas? Udah. Itu nggak berhasil pun saya masih nyoba di rumah sakit Kediri juga, pernah. Oh, karena di situ tadi terkendala. Iya, terkendala izin. Aman yang lain gitu. Iya, yang lain. Wene katenan aja nih. Iya, memang itu saya udah nekat. Memang saya kayak kebanyakan utang ini udah kayaknya kayak neraka gitu saya. Memang ginjal laku berapa, Mas? Kalau dulu kalau istilahnya cocok, Mas ya. Kan kalau di rumah sakit itu ada prosedurnya juga, selain tanda tangan dari keluarga, nyocokin sama golongan darah. Iya, gitu ya. Itu kalau yang nanti kan ada prosesnya akad-akatan gitu. Akad-akatan maksudnya tawar menawar. Iya, tawar menawar juga. Oh, ada juga. Itu pun saya pun dapat solusi dari teman juga. Teman yang sudah jual ginjalnya? Belum, tapi itu teman itu nggak tahu, entah tahu dari mana, tapi jual ginjal itu. Dapat informasi itu? Iya, itu kalau dijual itu 100 juta lebih itu dapat. Ada yang 1 M. Katanya itu memang itu juga tergantung dari pembelinya juga ya? Kemampuan dari yang beli juga. Kan nyocokin golongan darah juga, nanti pasnya apa enggak, itu kan memang dari kedokteran apa dari sakit kan ada prosedurnya seperti itu, Mas. Terus akhirnya nggak berhasil. Tenan aja nih. Iya, terus. Tapi wes sudah gelap mata gitu ya memang piye, Mas. Kadang-kadang nggak kalau orang mau tenggelam, Mas. Kadang karo rumput pun di gini dirawok gitu. Padahal dia kan sama aja tetap tenggelam. Kan harusnya kan kayu atau barang yang keras ya. Iya. Tapi kalau orang sudah mau tenggelam itu wes rumput pun jadi penolong menurut dia begitu. Iya. Terus akhirnya Mas kan sama ngeri-ngeri terus, sempat mau bunuh diri juga, akhirnya nggak berhasil, jual ginjal, anak istri seperti itu, lontang-lantung. Terus pencerahannya itu kadang tuh saya pun di sela-sela saya keluar cari kerja mungkin apa gitu kan. Kalau dulu kan saya sempat ini, Mas, sempat ke makam wali di daerah-daerah tempat saya ini kan ada. Ngapain emang di situ kan Luki? Sengaja saya menyendiri di situ, Mas. Ya, di situ pas kebetulan ada pengajian gitulah istilahnya. Saya dengar gitu ya tentang utang, bayar hutang atau apa gitu. Akhirnya kan solusinya emang bukan jalan pintas. Tapi hutang itu diselesaikan satu-satu, kita nggak bisa nyelesain langsung, nggak bisa. Satu-satu gitu. Itu yang kasih tahu orang yang di makam itu? Iya, itu pas ada pengajian. Saya juga nggak sengaja itu, Mas. Dengar itu nggak sengaja saya. Akhirnya kok mungkin Tuhan memberikan solusi. Iya, memberikan ke hati saya biar nggak terfokus sama jalan pintas itu mungkin ya. Itu akhirnya saya pikir iya juga. Terus akhirnya kita kan itu yang terakhir yang habis itu kita dapat kontrakan yang di rumah yang di Dayeng yang di rumah Mas Eko itu saya kerja itu yang terakhir.
lanjutan terakhir saya gembel di situ. Di situ saya ngontrak ikut kerja Mas Eko itu. Terus orang baik ya Mas itu ya Mas? Iya, itu orang baik ya, termasuk kalau di situ termasuk yang orang yang berada lah di situ. Sawahnya itu kalau sekarang mungkin udah hektaran mungkin. Itu. Cuman ngenger lah bahasanya. Iya, ngenger di situ. Orangnya juga istilahnya ikhlas membantu saya. Saya pun Mas Eko. Iya, namanya Mas Eko. Kali nanti nonton Mas Eko. Iya, mungkin. Iya, Mas Eko. Mungkin ya itulah yang yaitu terakhir saya di situ itu pas istri saya udah nggak kuat di situ. Udah merasa apa ya, akhirnya izin ke Singapura itu, kerja di Singapura. Istri saya itu terakhir saya di situ. Iya. Sebentar Mas, Saman itu usia berapa waktu itu? Waktu itu saya menikah itu usia 25. Berarti di bawah 30 tahun? Iya, mungkin Saman mengalami ngomong di bawah 30 tahun ya? 25 setahun, 26, 27, 28 mungkin. 28 ya? Iya, 28. Kalau nggak 27, 28 lah. Sekitar itu. Belum ada 30 pokoknya. Iya. Saya kira sekarang? Sekarang 35 kalau nggak salah. Oh, 35 ke 36. Sekitar 7 tahun yang lalu ini ya? Iya mungkin. 7 tahun yang lalu. Kalau dulu Mas Eko ya, soalnya istri saya merantau itu 5 tahun. Pengalaman istri sebelum menikah itu kan pernah ke Singapura. Jadi mungkin pas ketika saya di tempat Mas Eko, saya cuma kerja di sawah. Sedangkan kalau di sawah kan kayaknya diandalkan untuk nyari utang kan nggak bisa. Nah, terus saya izin ke Singapura itu berharap kita kan nyari utang sama-sama. Jadi istri kerja juga? Ya, istri kerja, saya kerja di rumah. Anak sama siapa? Sama saya. Kalau sama kan kerja? Kadang ikut kerja saya. Kadang titip ke mertua. Usia berapa? Anak saya. Waktu itu? 2 tahun, 2 tahun setengah. Masih kecil. Oh ya, satu lagi kayaknya yang belum diulas. Tertipu juga kayaknya, tertipu oleh ya leseng itu. Ya itu pas ketika saya kan udah lama tuh saya keluar dari Mas Eko itu kan. Itu kan saya pernah setelah keluar dari Mas Eko itu saya buka sablonan di rumah, tapi saya juga nyerap kerja nyopir. Karena mungkin nggak cukup, akhirnya harus karena kita kan kerja ya. Buka sablon baru itu kan tempat kita kan di dalam, bukan di luar yang tempat jalan di tepi jalan raya kan enggak. Kita masih di luar di rumah mertua itu kan Mas. Kan sepi, masih sepi, kita pun juga pengenalanmu juga belum bisa maksimal kan. Terus ada job nyopir kemana gitu saya juga ikut kadang itu ya. Terus kita merasakan kayaknya kan kalau di material itu kan kayaknya enak cari uang kan. Lancar iya, gitu lancar ya. Gitu. Terus saya kenalan bongkaran pasir itu udah kayaknya udah nggak bingung lah kita mau bongkar pasir, mau jual pasir itu udah nggak bingung. Terus saya mikir daripada kita ngangsurin punya orang. Waktu itu kan hasilmu kan untuk ngangsurin truk itu kan? Iya, ngangsurin truk itu. Truk orang lain itu kan? Iya, akhirnya saya mikir, saya izin sama istri kalau ada modal, lebih baik kita punya sendiri gitu kan. Toh juga sama nyicilnya. Iya, sama nyicilnya, tapi kan lebih ringan nyicilannya. Udah enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Kemarin kalau truk baru cicilannya sampai 8-9 juta itu per bulan. Berarti ekonomi ini sudah mulai nagih. Iya, itu udah agak lumayan lah. Cuman kalau di rumah orang nagih itu masih ada, tapi cuma kita kan beranilah menghadapinya. Bukan kita menghindar. Ada yang ditoleh lah. Oh iya, ini kira-kira mentalnya udah kayaknya udah tertata. Iya. Itu akhirnya saya pun juga kebujuk. Teman-teman kan banyak Mas yang kredit itu kan banyak. Bukan truknya sendiri. Dulu juga kerja, tapi akhirnya bisa kredit itu kan kayaknya kita kan bongkar pasir tuh udah nggak bingung ngapain kita ngasurin punya orang. Iya. Akhirnya ya, saya mengiyakan ada modal, terus saya cari leseng yang bisa meng-ACC saya. Nah itu bisa ACC Mas, tapi tetap jaminannya tetap nama orang tua. Tetap orang tuamu iya, lagi. Soalnya kan istri kan di Singapura. Nggak bisa ya? Nggak bisa, soalnya harus tangan berdua. Harus tangan berdua. Iya. Penjamin tetap orang tua saya. Itu kedua kali saya menyusahkan orang tua. Orang tua ya tetap mau ya Mas? Tetap mau kan kalau ibaratnya orang tua itu kan mau tego loren nggak tego patine istilahnya kan gitu. Tego loren nggak tego pati. Iya, jadi kan memang mengupayakan kalau orang tua itu yang penting anaknya bisa bangkit, anak bisa menjadi lebih baik, itu mungkin itulah perjuangan orang tua. Itu akhirnya kita ACC berjalan 6 bulan lancar 6 bulan itu kita lancar. Berarti jadi beli truk ACC 6 ya, bulan lancar. Ya, lancar. Kita ikut kebetulan saya ikut PT dulu.
kita udah nggak mikir cari barangnya nanti bongkarnya di mana itu enggak, kita udah pokoknya pagi datang muat bongkar sana tiap hari kayak gitu itu udah lancar. Terus PT-nya tutup, saya bingung lagi. Iya kan saya ikut tol dulu, tol Nganjuk Mojokerto. Ketika tol udah selesai kan udah otomatis tutup. Oke. Kalau kita mau ikut lagi kita pindah lagi. Kebetulan dulu mau pindah itu jauh, saya nggak berani jauh. Saya kan tinggal anak kecil di rumah, kan? Iya. Akhirnya saya keluar, terus mikirnya saya cari galangan lagi, cari bongkaran di luar. Ya ternyata bongkaran yang saya dulu bongkar itu udah diisi sama teman-teman saya. Nah, pas itu juga cari pasir itu udah susah, Mas. Susah. Beda cerita sama awal. Iya, itu ternyata itu yang titik baliknya saya berhenti untuk itu semua itu ya. Ternyata nggak semudah itu. Berharapnya apa dari truk ini kita bisa nyicil utang, mungkin bahkan sampai melunasi utang lebih cepat. Tapi ternyata kan enggak lebih. Terus ya itu terus akhirnya kan dari pabrik itu tutup. Terus kita kan mau bongkar pasir itu sulit, Mas. Akhirnya kan nggak bisa ngangsur juga. Terus saya bingung, wah ini kembali ke titik nol lagi, saya nggak bisa ngangsur apa gitu, bingung. Terus akhirnya itu saya berhentilah. Kayaknya ini udah waktu saya berhenti untuk utang terus, nyicil utang apa gitu. Sedangkan utang dulu pun belum selesai. Belum selesai juga. Iya, belum selesai. Makanya makin lama kok makin numpuk lagi utang saya. Nah, terus akhirnya saya mikir saya jual aja lah truknya. Saya berhenti gitu. Akhirnya itu saya jual ke tempat saudara. Katanya 1 bulan dilunasi. Sampai 4 bulan nggak dilunasi. Kan saya percaya sama saudara. Kita percaya sama saudara. Terus di balik nama itu nggak mau. Nah 1 bulan nanti saya lunasin. Tenang aja, nggak usah khawatir gitu. Saya percaya aja. Kemarin saudara kan gitu kan. Uang DP yang itu kan sudah balik lah untuk saya buat rumah itu, yang rumah kecil itu. Jadi DP dari truk itu ya, bangun kan, rumah. DP itu kan balik saya, tapi nggak full. Kalau dulu 30 mungkin balik 28, 27 gitu kan. Nah itu memang sudah seperti itu memang. Harus seperti itu, nggak bisa full. Akhirnya saya proses bangun rumah, saya berhentilah kerja di rumah aja lah. Udah nggak mau mikirin yang terlalu berat lah istilahnya saya. Truk itu ternyata bermasalah lagi, bahkan lebih parah dari dulu. Istilahnya urusannya udah hukum. Itu karena yang tadi dijual itu ya nggak diangsur kan? Nggak diangsur, terus jadi, pelaporannya sana saya penggelapan. Soalnya barangnya udah nggak ada. Barang sudah nggak ada di kamu, sama nggak nyicil? Saya nggak nyicil, dan nggak nyicil 4 kali. Yang lapor siapa? Dari banknya itu kan langsung datang ke rumah. Loh Mas, kok udah lama nggak nyicil gitu. Akhirnya kan, loh saya udah akhirnya kan, loh sama lempar kendaraan kok nggak bilang sama kantor. Sebetulnya saya udah lewat salesnya. Tapi kan berhubung saudara itu katanya 1 bulan dilunasi, saya percaya ternyata kan nggak dilunasi. Nah itu yang awalnya dari pihak bank itu tahu truknya yang dilempar ke orang lain terus nggak tanpa sepengetahuan kantor itu kan, jadi saya lapornya kan penggelapan. Akhirnya kasus sama pokoknya itulah. Akhirnya berujung pada polsek sampai ke Pare. Sampai ke pokoknya itulah. Selesainya biasa selesai nih. Selesainya itu pas itu kita Mas, itu saya suruh carikan uang untuk nutup kasus itu. Saya dipertemukan sama itu orang pengacara. Bukan pengacara, bukan, ya? Tapi eksternal itu orang kepercayaan dari leasing. Dia kerjanya jabel yang kasus itu dia bisa mengcover itu, Mas. Makanya saya mungkin cari duit ini untuk mengcover itu udah kasus selesai gitu. Saya mikirnya itu. Terus saya berusaha lah untuk nyari uang. Itu utang lagi saya. utang lagi sampai terkumpul 17,5 kalau nggak salah kemarin. Mikirnya saya udah selesai, saya kasihkan ke orang itu. Eksternal itu. Terus sebetulnya saya juga udah jaga-jaga, Mas. Setiap kali saya ketemu itu saya rekam. Soalnya takut kan, dia kan nggak mau tanda tangan. Kita nyerahkan uang biar lebih aman kan, saya bawa kertas apa gitu biar dia tanda, nggak mau dia. Kan udah pengalaman dia, kan nggak mau. Akhirnya saya selipin HP lah, saya nyalakan, saya rekam gitu. Tapi lama kelamaan tahu
ketahuan. Iya, ketahuan direkam karena lupa saya nggak matiin lampu. Flashnya nyala, akhirnya semua dihapus sama dia. Wah, gini. Iya, akhirnya setiap ketemuan sama dia HP selalu diminta. Wow. Itu. Iya. Nah, akhirnya uang 17 juta lebih itu hilang sama orangnya. Akhirnya nggak selesai juga? Belum selesai. Aduh. Sedangkan kasus terus berjalan kan. Terus saya cari bantuan lain, itu kayaknya udah nggak bisa diandalkan. Terus saya keluar uang, terus uang itu kayaknya nggak berhenti terus. Kok semakin jadi ini diperas ya, Mas? Iya, jadi diperas gitu. Terus kasus nggak selesai, katanya udah selesai, udah ketemu, ternyata enggak. Akhirnya itu saudara sebetulnya ya, tapi mungkin kita anggap saudara lah masih. Itu orangnya itu punya pengaruh besar lah terhadap kayak lesing, kayak preman-preman gitu dia. Namanya Pak Basori. Kebetulan kenal juga sama eksternalnya ini. Nah itu kan kalau preman tuh dia udah paling ditakuti sama preman pokoknya Pak Basori itu. Iya. Preman takut lah sama dia. Iya, takut sama dia. Itu pun ketika kita ketemu di satu tempat yang di tempat itu kayak warung kopi gitu, warung kopi yang khusus ngumpul eksternal sama mungkin leseng-leseng yang kayak apa ya, mungkin oknum lah ya istilahnya yang kayak gitu. Ketika Pak Bas datang itu hormat sama Pak Basori itu. Preman gitu. Iya, preman. Akhirnya kita dibantu, akhirnya sampai selesai. Sampai selesai itu ketemunya truk saya itu di daerah Malang. Di daerah Wagir ketemunya. Itu pun udah cabinnya itu udah diganti, bak damnya itu udah diganti sama bak kayu itu untuk matebu. Gitu, ketemunya di situ. Tapi itu belum selesai. Kita harus nebus lagi di sana. Soalnya ini kan digadaikan 35 juta. Cari uang lagi kita. Terus motor istri saya jual, motor mertua saya jual. Istrimu kan Mas? Nggak tahu sih saya. Istrimu nggak tahu dengan semua ini? Iya, itu nggak tahu. Nggak tahu kalau kasusnya itu sepelik itu, iya, ini nggak tahu. Kita berusaha aja, saya nyembunyiin aja. Iya. Pas tahunya istri kirim uang untuk apa? Kan yang terakhir kirim itu untuk truk itu kan. Nah, yang lepas itu udah nggak kirim, cuman kirim untuk mertua, untuk biaya anak, untuk aja. Itu terakhir. Terus lama kelamaan kan istri saya juga mau pulang kan, udah mau pulang dari Singapura itu kan. Saya juga bingung, Pak, ini kasus udah kayak gini, istri saya belum tahu, sedangkan motor yang dia beli udah nggak ada, motor mertua nggak ada, motor bapak saya udah nggak ada, semuanya udah nggak ada. Iya. Saya juga bingung. Terus ketika itu saya juga mau cerita sebenarnya itu juga posisi kan istri saya kan masih di Singapura, saya nggak mungkin cerita langsung, takutnya dia shock atau apa gitu mungkin. Saya takutnya nggak pulang malah. Aku nengkone Mas. Gitu. Akhirnya saya nggak cerita. Biar akhirnya dia pulang dulu. Iya, sampai dia pulang. Okay. Jadi keluarga itu juga kebetulan mertua itu juga orangnya juga sama saya juga apa ya? Lumayan gati lah bahasa Jawa. Akhirnya sampai istri saya mau pulang itu sama sekali istri saya nggak tahu siapa istri ketika saya jujur apa adanya. Terus terakhir itu istri saya cuma diam, saya juga diam. Itu udah selesai saya cerita panjang lebar udah. Istrinya cuma terdiam, akhirnya istri saya pingsan sebentar. Pingsan, Mas? Sempat pingsan sebentar. Terus ketika istri bangun itu sudah ketika bernapas itu udah kayaknya nggak selancar tadi. Udah ngosrong gitu, terus akhirnya ya itu istri mungkin menerima lah kondisi seperti itu. Piye, istri bilang apa? Ya udah nggak apa-apa, mungkin itu mungkin ya jalan yang terbaik lah untuk kita ya. Pokoknya untuk kedepannya Saman harus lebih baik itu aja. Tapi ngomongnya berat, bukan kita istri gak opo lah gitu, enggak. Berat ngomongnya, cuma saya juga tahu lah kayak gitu kan. Akhirnya ketika istri saya ngomong seperti itu kan, kita kan jadi jadi untuk kebahagiaan kalian berdua apapun saya akan lakukan seperti itu. Saya udah niat itu udah. Terus pulang dari rumah kita merintis usaha baru. Terus kita nyoba itu kayak jualan ikan cupang yang saya bilang kemarin. Jualan ikan cupang, ya alhamdulillah itu lancar. Pas itu kan bunyinya cupang kan, cupang itu rame. Terus akhirnya kita dapat ya lumayan lah dari penjualan cupang. Olah kayak Mas ya waktu itu ya? Lumayan Mas. Dapat berapa lah kira-kira?
Jadi kita ibaratnya kita kulaan Rp1.000 kita jual Rp3.000 tuh laku. Terus kita kulaan Rp35.000 kita jual Rp100.000 tuh laku dulu. Nah jadi daripada kita kulaan banyak-banyak, harganya yang murah-murah, baik kita kulaan sedikit tapi harganya yang mahal-mahal. Yang satu ekornya Rp35.000 kita jual Rp100.000, kita jual Rp300.000 pun laku. Oke. Iya, itu kan di penghobi, kita bukan yang di anu kan, di Facebook kan banyak grup penghobi. Iya, langsung ke konsumen lah ya. Langsung ke penghobi. Itu akhirnya kita dapat untung yang lumayan lah. Oleh piro cara dari total itu dapat berapa puluh apa berapa ratus? Ya, mungkin ya juta-juta lah, nggak sampai puluhan juta tapi nggak sampai puluhan? Nggak sampai. Kita kan nggak lama. Oh nggak lama? Nggak lama, itu nggak lama. Cuman mungkin satu periode itu aja. Tapi cukup membantu? Cukup membantu mas. Masih membantu ekonomi keluarga juga. Mungkin bisa nyicil utang juga. Ketika istri saya pulang itu kan memang udah nggak uangnya itu memang udah nggak di itu. Iya, dia siap menerima saya tapi istilahnya saya disuruh kerja keras sendiri, jadi uangnya disimpan sendiri sama istri saya. Memang biar saya bantu manage ya. Iya, biar biar saya bisa menunjukkan bahwa saya serius, nggak kayak dulu lagi gitu. Itu intinya seperti itu. Akhirnya sampai sekarang. Oke, sampai sekarang berarti polanya seperti itu. Iya. Jadi dia yang muter duit. Iya, terus kan kebetulan saudara itu jual tanah kan. Akhirnya uang dibelikan tanah yang buat saya kolam lele ini yang terakhir ini. Nah itu. Alhamdulillah Mas Samen dapat solusinya dari lele ini ya. Iya, dari lele itu juga saya dibantu dari saudara juga. Dapat investor. Dapat investor dari saudara juga. Mengamalkan apa? Sholawat dan istighfar. Ya, sholawat dan istighfar itu setiap hari saya. Iya. Ada dulu juga mas satu amalan yang dikasih sama guru saya. Itu kemarin ayat 1.000 dinar. Nah, itu kan kalau orang kan ngejarnya kan di jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Tapi sebetulnya dari ayat itu yang di atas itu yang harusnya dikejar. Maksudnya yang harus difahami itu ayat yang di atas. Apa itu? Itu kan ayatnya mungkin seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Nah, kalau yang di atasnya itu kan bertakwa dulu, baru siapa yang bertakwa akan diberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Nah, orang mengamalkan itu mungkin yang dikejar solusi yang jalan keluar yang tidak disangka itu, tapi sebetulnya yang harus digarisbawahi itu adalah yang takwanya. Bertakwa dulu baru ada jalan keluar. Kalau kita nggak bertakwa, mana mungkin ada jalan keluar. Saya mikirnya seperti itu, tapi kebanyakan orang kan nggak, cuma ngamalin aja nggak paham ayat itu. Jadi dia ngejar yang duanya, solusinya. Ya, yang solusi yang tidak disangka-sangka. Padahal harusnya dia bertakwa dulu. Solusi itu udah Tuhan sendiri yang ngatur. Sebetulnya seperti itu. Saya kok bisa menemukan sebuah pencerahan itu, maksudnya kan lalu lalang, pindah-pindah setelah mencari, kan kayak petang terus gitu loh. Mulai ada pencerahan itu saat apa? Itu ketika saya kenal satu ustadz lah. Oh. Itu mungkin itu titik balik yang pencerahan semua. Maksudnya bukan hanya solusi, tapi yang penting nata hati dulu. Kita menata hati dulu, nanti ada solusi, pasti ada solusi itu. Terus kita dikasih amalan apa? Amalan itu bukan sekedar amalan aja, tapi kita artinya pun harus tahu. Maknanya yang kita amalkan itu harus tahu. Esensinya. Iya, esensinya harus tahu. Bukan cara wong Jawa hakikat. Iya, bukan hanya kita mengamalkan aja tapi kita nggak tahu maknanya. Istilahnya kita diberi satu pisau ini untuk apa itu nggak tahu. Kita cuma diberi aja nggak tahu untuk apa gunanya kan. Itu makanya dikasih amalan itu ya itu. Bertakwa dulu baru ada jalan keluar. Itu solusinya.